Riset menemukan, ternyata kecerdasan emosional atau IQ itu loh kemampuan buat ngelola emosi, empati, bangun hubungan sama orang lain, itu 2 kali lipat lebih penting buat sukses daripada IQ. Kita semua kan pengen anak-anak kita sukses. Tapi gimana kalau cara kita mendefinisikan sukses, obsesi kita sama skor IQ, sama prestasi akademis, justru malah nyiapin mereka buat gagal. Nah, hari ini kita bakal bongkar kesalahan fatal ini. Yuk kita mulai. Kutipan ini langsung to the point banget ya. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Buat apa jadi jenius kalau akhirnya nggak bahagia? Nah, ini dia taruhan yang sebenarnya. Ini bukan cuma soal cerdas atau enggak, tapi soal kesejahteraan anak kita secara menyeluruh. Kayaknya ini jebakan yang kita semua kenal banget deh. Kita sibuk banget kan ngisi jadwal anak dengan les matematika, les sains, les ini itu. Tapi kita sering lupa sama pelajaran yang paling penting. Gimana caranya menghadapi kegagalan, gimana ngelola emosi, dan yang terpenting, gimana caranya bangkit lagi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih obsesi kita sama IQ ini kok malah bisa jadi bumerang? Kenapa fokus yang gede banget ke kecerdasan akademis, malah hasilnya bisa kebalikan dari yang kita mau? Yuk kita lihat datanya. Oke, sekarang kita lihat buktinya ya. Jadi gini, riset itu menunjukkan kalau selama puluhan tahun, kita ini mungkin salah ukur. Ternyata, ada faktor lain yang bukan cuma lebih penting dari IQ, tapi berkali-kali lipat lebih menentukan kesuksesan seseorang. Angka ini benar-benar mengubah segalanya. Riset menemukan, ternyata kecerdasan emosional atau IQ itu loh kemampuan buat ngelola emosi, empati, bangun hubungan sama orang lain, itu 2 kali lipat lebih penting buat sukses daripada IQ. Saya ulangi ya, 2 kali lipat. Ini bukan beda tipis loh, ini beneran jurang yang dalam banget. Pertanyaan ini bener-bener pas banget. Coba bayangin, punya otak cemerlang dengan IQ 140, tapi nggak punya fondasi emosi yang kuat, itu tuh kayak rumah kartu. Kelihatannya keren, mengesankan, tapi rapuh banget. Kena tekanan dikit aja, abruk. Dan inilah yang terjadi di dunia nyata nih. Di satu sisi kita lihat potensinya jadi juara olimpiade, ranking 1 terus di kelas. Keren kan? Tapi di sisi lain, realitanya seringkali menyedihkan. Gagal kerja tim, nggak bisa kolaborasi, dan hancur lebur begitu ketemu kegagalan pertama. Oke, jadi kalau cara yang lama itu salah, terus gimana dong yang benar? Nah, jawabannya ada di sebuah cetak biru. Semacam urutan prioritas yang harus kita bangun, tapi dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Nah, ini dia cetak birunya. Langkah pertama yang paling dasar adalah EQ. Ini fondasi hatinya, kemampuan buat ngenalin dan ngelola emosi. Langkah kedua, naik 1 tingkat, ada SQ. Ini kompas jiwanya, soal nilai, integritas, dan tujuan hidup. Baru deh setelah itu semua kokoh, di paling atas kita bangun IQ, si mesin otaknya. Urutannya ini krusial banget, gak boleh kebalik. Jadi, bisa kita lihat ya, dari piramida ini, fondasinya harus kokoh dari bawah. Anak yang EQ dan SQ-nya kuat, itu bakal jauh lebih siap buat belajar hal-hal akademis. Kenapa gitu? Ya karena mereka udah tahu caranya ngadepin stres, mereka nggak gampang nyerah. Fondasi yang kuat inilah yang bikin mesin IQ di puncaknya bisa kerja maksimal. Supaya lebih gampang lagi bayanginnya, yuk kita pakai sebuah analogi. Analogi ini keren banget, karena bisa nyatuin semua konsep yang tadi kita bahas. Oke, sekarang coba bayangin sejenak ya, anggap aja anak kita itu sebuah mobil yang lagi kita rakit bareng-bareng. Dan setiap komponennya punya peran yang spesifik dan penting banget. Yuk kita bedah mobil ini satu-satu. IQ, itu mesinnya. Tenaganya gede, bisa bikin mobil melaju kenceng banget. Terus EQ, itu pengemudinya. Pengemudi yang jago dan bijak. Dia tahu kapan harus ngerem, kapan harus belok, gimana cara nyelip di tengah kemacetan. Dan yang terakhir, SQ, ini adalah GPS-nya, penunjuk arah. Yang mastiin kita bukan cuma jalan kenceng, tapi jalan ke tujuan yang benar. Nah, disinilah letak masalahnya. Coba pikirin, apa gunanya mobil punya mesin sekelas Formula 1, tapi pengemudinya ugal-ugalan dan nggak punya GPS? Jawabannya ya seperti yang kita lihat ini, kecelakaan fatal. Nggak bisa dihindari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pinter secara akademis itu bagus, itu bonus. Tapi ketangguhan mental, kemampuan buat bangkit lagi setelah jatuh, nah itu bukan bonus. Itu sebuah keharusan mutlak, wajib punya buat bertahan hidup. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Tentang sistem yang udah kita bangun selama ini. Pertanyaan ini kita semua harus ikut menjawabnya. Kalau sekolah dan lingkungan kita cuma sibuk ngurusin mesinnya aja, cuma peduli sama IQ, jangan-jangan kita ini secara nggak sadar lagi nyiapin anak-anak kita buat sebuah tabrakan massal di kehidupan nyata. Ini pertanyaan yang bukan cuma buat dipikirin, tapi buat dijawab lewat tindakan kita semua.